Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan seluruh dunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Sore ini kita akan bahas dari Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Maksudnya apa? Benar, kita hidup ini pasti ada pergumulan. Baik orang benar, orang fasik. Cuma pertanyaannya, apa yang akan dialami oleh orang benar, apa yang dialami oleh orang fasik? Benar, orang fasik akan berkuasa. Benar, ingat ada firman Tuhan. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah. Artinya ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan secara demokrasi. Iblis dan fasik dan pasukannya berkuasa. Tapi ingat, kata orang bijak tuh, bumi selalu berputar. Tak ada yang abadi, tak ada kejahatan yang sempurna. Kadang di atas, kadang di bawah. Bumi berputar. Tidak ada kekuasaan di dunia ini yang abadi. Makanya dibilang orang benar diselamatkan dari kesusahan, orang fasik menggantikan. Maksudnya apa? Perubahan situasi, perubahan politik, perubahan keadaan. Contoh 10 tahun kan, kami pengikut Mulyono. Kami rela mati Mulyono. Mulyono dekepung. Jangankan kroco-kroco ini yang nggak ada jelas ideologinya, nggak jelas mereka ini ideologinya apa, jangan apalagi partai politik, apakah PKS, apakah PKB, apakah PAN, apakah PKD Partai Katolik Demokrat, ataukah Partai Kristen Indonesia, ataukah PDIP, nggak jelas, apalagi ideologinya, apakah Soekarno, ataukah Islam, ataukah Kristen, ataukah Katolik, ataukah Hindu, Buddha, ataukah komunis, ataukah kapitalis, ataukah nggak jelas ideologinya. Artinya apa? Orang pasti akan menggantikan. Contoh, waktu pengakuan Rike Pitaloka kan, anggota DPR dari PDIP. Jokowi pernah bilang sama saya waktu dia jadi presiden, tidak perlu ideologi. Dari situ udah ketahuan, wah. Gampang ini cinca ini, pendek, bacaan kecil lah. Artinya apa? Kalau orang nggak ideologi, artinya apa? Tidak ada partai politik. Tidak ada partai politik artinya apa? Tidak ada organisasi. Ingat, organisasi utama dan terbesar dalam gerakan ideologi itu apa? Partai politik. Jadi kalau nggak ada partai politik, ya seperti mereka lah, fantasi. Makanya kan waktu di Amerika kan gampang digebu kan, Partai Demokrat Amerika lepas tangan kan nggak ikutan, makanya di semeleh organisasi induknya kan, makanya saya salut deh sama kegoblokan mereka yang bahagia. Mungkin mereka sok kan, waduh ini gimana nih, Mulyono tekepung ini, kita harus apa? Sok mungkin kan, ya kalau istilah teori kekuasaan power syndrome, mereka power syndrome. Mungkin si Tito, si Listio, Budi Gunawan, Luhut, ini adalah gerakan sisa-sisa untuk meningkatkan bargain, ya kan? Bargain politik kepada luar negeri. Makanya didorong rombongan tukang ojek, supir pribadi, anak-anak kecil ini untuk pasang badan kan. Tujuan siapa? Dimatiin. Artinya kan secara teori politik biasa, yang teori politik itu menumbalkan ribuan jutaan orang itu kan, PKI 65, DITI kan, ditumbalkan. Mereka akan berkata, lihat tuh, rakyat Indonesia masih mencintai Mulyono. Mereka rela mati, dipotong lehernya, dibunuh. Lihat, tanya aja BFC Polda Sumsel. Benar nggak orang-orang miskin Polda Sumsel di Sumsel rela mati dibunuh demi Mulyono? Kan naik isu politiknya. Mungkin ini yang akan dimakan mereka kan, isu ini kan, menumbalkan orang miskin demi meningkatkan bargain politik Mulyono di mata Pancasila. Biasa itu kan trik-trik politik kayak gitu kan. Kayak dulu kan, kalau kami beda. Dulu kan 27 Juli kan bentrokan harus meningkatkan bargain politik kita di dunia internasional demokrasi Indonesia. Nah, mungkin ini mungkin akan dipakai oleh Luhut kan, apa kan istilah mereka ATM, istilah mereka kan, amati, tiru, modifikasi. Mereka mengamati waktu peristiwa 27 Juli. Kenapa demokrasi ini? Harus dibentrokkan, harus dimatikan. Harus diculik. Jadi untuk meningkatkan ini, kita harus modifikasi. Bentrokan orang-orang miskin goblok-goblok ini ke DPR atau dimatikan kan. Biar tujuannya meningkatkan bargain politik. Ya biasa itu. Pertarungan ideologi politik kayak gitulah. Nggak ditumbalkan, menumbalkan. Lumrah itu. Contoh, kayak waktu zaman Soeharto kan. Soeharto pasang badan. Pintar ini rombongan Jenderal Ginanjar itu kan. Wah, ini nggak mungkin lagi dilawan gerakan perubahan ini kan. Jenderal Ginanjar kan. Maaf Pak Harto, kami menolak. Ikut Pak Harto. Jenderal loh, pengikut Soeharto. Biasa itu dalam pertarungan ideologi politik.
Jadi ya siapa menumbalkan siapa itu lumrah itu dalam hidup politik. Makanya dibilang orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi kesusahan kita selama 10 tahun ini akan digantikan oleh ya kalau level internasional kan organisasi itu kan dibubarkan. Ya susah, mereka nggak ada duit lagi biasanya di kantong mereka minimal 10.000 dolar kan rombongan Amerika. Kalau level nasionalnya Mulyono kan, level lokalnya kalau dewe ada Frejo lah. Sifat gerakan mereka bener nggak tahu ini gerakan apa. Ya kan sifat gerakan mereka bener nggak tahu. Apakah ini gerakan mistik, dukun? Apakah ini gerakan teknologi, saintis? Atau kayak gini gerakan agama? Nggak ngerti. Kalau gerakan dukun, tapi pakai ayat-ayat suci Alkitab. Kalau gerakan dukun. Kalau gerakan saintis, tapi ngegas-ngegas, marah-marah mau ngelintang motor depan rumah saya, buang sampah ke rumah. Bukan. Kalau gerakan agama, tapi berbuat porno di gereja. Bukan. Kalau gerakan ideologi politik, tidak ada partai politik. Bukan. Jadi gerakan apa ini? Mereka sendiri bingung kan? Iya ya, kita ini gerakan apa? Jangan-jangan mereka nggak peduli. Terserahlah gerakan kami apa. Yang penting BFC Polda Sumsel jago kami. Selesai. Polda Sumsel. Terserahlah ini gerakan ideologi nak ngancur ke Pancasila, nak ngancur ke Garuda Pancasila. Selama BFC Polda Sumsel pasang kami aman. Iyalah, mereka lupa ya kan. PKI dulu pakai tentara, DITI itu tentara, si Hasan Muzakir itu tentara semua, apalagi sekedar BFC Polda. lupa. Makanya baca sejarah pemberontakan di Indonesia ini dimulai dari angkatan bersenjata kalau istilah itu oknum. Ya, DITI tentara, PKI tentara, walaupun oknum lagi anggap disusupi kan. Kamu apalagi BFC Polda Sumsel, pendek bacaan tentara berisikat Pancasila, apalagi polisi ya. Siannya lolonya sampai 3 periode. Jadi teman-teman ke seman seperti seluruh dunia, kita tahu lah arahnya kemana kan. Gagal. Kenapa gagal? Karena goblok. Mereka susah mendekati kita orang-orang pintar kayak misalnya secara konstitusi negara kan. Waktu zaman Habibie, kurang apa didorong-dorong agama Habibie itu kan? Ayo Amin Rais siapa? Ayo buka aja. Amin Rais dengan partai agamanya waktu itu PAN kan segala macam. Ditolak sama Habibie. Saya setia Pancasila. Mau apa lo? Saya punya agama, kamu punya agama. Bayangkan Habibie sama Amin Rais ribut waktu dalam tanda kutip kan sama-sama agama. Jadi adik-adik ini kayak Lukman, Sukri, apalagi tukang sayur si Ahad, nggak ngerti, nggak tahu sosokan pakai paling Islam. Habibie itu kurang apa Islamnya? Ditolaknya Amin Rais. Apalagi sekedar anak-anak kecil ini, papa. Pas saya sudah putar film ada Irma Suryani, anak jenderal Nasution, Panglima Abril kalau belum dibunuh. Tapi mereka tetap ngotot pasangan anak-anaknya. Artinya bukan salah saya lagi, ya kan? Udah saya putar film PKI, ada Irma Suryani dibunuh PKI, tapi mereka bangga tetap menunjukkan anak-anak ini contohnya sekarang kan? Artinya mereka sudah rela dan bahagia melepas anak-anak mereka mati dibunuh demi ideologi mereka. Mungkin ya kalau istilah orang-orang ideologi mati dibunuh demi ideologi itu surga. Mungkin gitu ya. Mungkin sudah sampai level ke situ ya kan. Level kepala dinas kayak Lukman, Sukri, Ahad segala macam sudah level situ. Cucuku, anakku mati demi ideologi adalah surga. Persiapkan kepalamu untuk ditebas. Wah, mungkin kan kita nggak tahu kan. Urusan mereka lah kan. Mulyono sudah terkepung. Masih banyak tingkah. mungkin mereka apa? Kalau istilah itu kesempatan dan kesempatan. Oh, ini kesempatan kita merebut kekuasaan. Mulyono terkepung. Logika politik tolol yang kelihatan. Mulyono itu punya anak. Gibran, wakil presiden. Bapak dan anak dipecat. Ya kan? Dari partai, apalagi kamu. Mungkin ini kesempatan menuju kekuatan kan sambil mukul-mukul kan. Engkau barikade PHH tentara kan. Engkau barikade tentara. Barikade tentara. Mungkin dia latihan ngetok-ngetok kan, mukul barikade tentara PHH itu kan. Terus latihan. Mereka lagi latihan berasumsi anak-anak kecil kan dipasang kayak tentara Vietnam itu kan. Masang bom kan, hidup fantasi Mulyono, masukkan gol, kan kayak
itu kan peristiwa pemboman bunuh diri yang kurang ajar itu kan. Artinya jelas kan? Siapa yang akan dibunuh? Siapa yang akan ditumbalkan? Dengan gobloknya kelihatan bener. Wah. Sudah tahu PRD, Pudi memimpin gerakan menghancurkan Soeharto. Sudah tahu jajal depan mata mereka. Seperti tentang saya ini kan kepala dinas dulu, kepala dinas perikanan kelautan. Nyalon bupati tanpa partai politik, nggak ada suara. Kalau bisa nggak sampai 5.000 atau 10.000 suaranya. Tanpa partai, apalagi sekedar gerakan fantasi. Engkau PHH, engkau tentara, engkau fantasi kau. Mati kau tentara, jago kami mati kau. Kami BFC Polda. Mungkin kan mungkin. Karena itu teman-teman Simpan sebagai dunia udah jelas Tuhan bilang ngomong orang benar diselamatkan dari kesusahan lalu orang pasti artinya kesusahan kita akan berganti dengan kebahagiaan berkumpul di Eropa lalu ke Korea lalu ke New York melihat Jimin orang paling cinta diurapi. Bagaimana dengan orang-orang cabul ini? Tuhan Yesus bilang lalu orang pasti mengganti artinya mereka mungkin kita nggak tahu kita doain lah yang terbaik dari mereka kan mungkin saling bunuh kan menggantikan kayak data dan fakta Ukraina Rusia kan Serbia Bosnia kan mungkin kan sekayu dengan Komering kita nggak tahu atau Jawa dengan Sunda kita nggak tahu namanya politik who's know. Uni Sovietnya punya partai kuat aja komunis aja tumbang apalagi nih mana partai Indonesia yang maaf cakep yang paling kuat PDIP Golkar juga ganti-gantian aja. Ya kan siapa yang berani jamin misalnya kayak kejadian waktu dulu kan Madura lawan Melayu kan saling bunuh kan tragedi Idul Fitri berdarah kan wah siapa yang berani jamin tidak terulang lagi atau kayak di Sumatera Selatan ini kan Bali lawan Komering kan bunuh Komering kabur santu jangan wah di YouTube itu banyak Bali lawan Komering bunuh-bunuhan di Mesuji itu artinya apa semua telah tertulis semua telah tercatat. Ya kan, partai politik kalau melihat kejadian Mulyono yang sama Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran dipecat dari partai dan sampai detik ini Jok Mulyono dan Gibran tidak ada partai, kita tahu lah. Artinya apa? Seluruh partai Republik Indonesia yang resmi ya kan, lepas tangan atas gerakan ideologi fantasi seks ini. Tidak ada yang mau terlibat, semuanya cuci tangan. Kalau istilah mereka kan, semuanya cuci tangan. Mau dibunuhlah. Tergantung kamu BFC Polda Sumsel. Masih ngotot, masih sok jago. Semua partai telah lepas tangan. Kalau BFC Polda Sumsel atau BFC Nasional merasa lebih kuat dari partai politik yang ada di Indonesia, selamat berjuang. Kami seperti firman Tuhan yang tertulis, orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang pasti ya. Kalian suka ngomong ganti-ganti ya. Yes. Terima kasih ya telah menggantikan kami untuk dihabisi sama Pancasila. Terima kasih kami mau berangkat ke Eropa, lalu ke Korea, lalu ke New York. Oh ini ya mereka diganti ya, mereka menggantikan kita dilempar. Kalau kami dulu kan dilempar pakai ikan kan, mungkin kamu dilempar pakai granat kan. Wah kalau si Timbul dilempar pakai ikan, karena kami lempar kalian pakai granat. Kita nggak tahu. Karena itu ya Allah Bapa Roh Kudus semua dalam kendali Tuhan Yesus, bukan saya. Karena kita tahu tujuan utama ini kemana. Makanya tadi kita diskusikan, hati-hati dengan jargon. Kita tidak benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Hati-hati. Di Amerika itu pendeta digebukin gara-gara awalnya masuk jargon kayak gitu. Ya kan? Di Amerika, kita tidak benci orang, kita benci dosanya. Akhirnya apa? Pendeta digebukin gara menolak menikahkan homoseks, ya kan? Dibuat legal. Tujuannya ke sana ini Indonesia, tapi kita lawan kan. Mati, saling bunuh kita, ya kan? Kami tidak takut. Kalah, makanya kepung Mulyono tuh bisa puji Tuhan lah, Mulyono bodoh aja sepalsu. Plantrek bukan masalah. Itu nah kejadian di Amerika itu. KUHP melegalkan siapapun boleh menikah di gereja, baik homo, lesbi atau apapun. Siapa yang menolak, pendeta yang menolak ditangkap, digebuki. Itu kan di Amerika, legal. Pendoa itu sampai pecah pala kena popor sengapan polisi Amerika. Tapi puji Tuhan, doa orang-orang kudus Amerika membuat keadaan berbalik, menggantikan. Sekarang orang-orang anti Tuhan, anti Kristus digebukin. Kau
kau. Sok-sok nanti Tuhan kau. Ngejok harga beras besaro. Kalau istilah Indonesia gitu kan. Karena itu teman-teman, tidak ada kekuasaan abadi, tidak ada kejahatan sempurna. Semua ada waktunya. Dan waktunya kita berkumpul ke Eropa, ke Korea. Bersama orang paling cinta dunia, Jimin. Untuk membawa dia ke New York, Amerika Serikat, negeri akal sehat. Dan kita akan melihat apakah negara Indonesia ini akan seperti Uni Soviet, Yugoslavia, kita lihatlah. Mereka akan menggantikan Uni Soviet, mungkin akan menggantikan Yugoslavia, kan kita lihat. Karena itu teman-teman kesiman sepertinya, tetap semangat. I love Jesus, I love Jimin, Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Jesus bless USA will take control the world. Believe me. Arab will say we all American. Afrika said we all American. Aussie said we all American. Asia said we all American. Latino said we all American. Because that Jesus order. I love you all, my fighter. I love Jesus, I love Jimin, Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Keep spirit high, my fighter. I love you all. Semangat.